Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam live Facebook Back to the Bible. Malam hari ini bersama dengan saya Abraham Sukio di channel Abraham Sukio New. Saya berdoa semua saudara baik-baik dan sehat senantiasa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bisnis yang saudara jalani. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, hati kita tetap melekat kepada Tuhan, dan hati kita senantiasa ada dalam kasih Tuhan. Selamat bergabung Ibu Jin Mailoor. Saya mau bertanya sebelum kita lanjutkan, apakah suara saya didengar baik di tempat Bapak Ibu dimanapun Anda berada? Oh, Ibu Vivi, salam Ibu Vivi, apa kabar? Haleluya, haleluya. Saya minta respon Bapak Ibu saudara sekalian, apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu saudara sekalian? Haleluya. Pak Handoko dari Singapura, apa kabar Pak Handoko? Apakah suara saya diterima dengan baik di Singapura? Sekali lagi saya minta respon Bapak Ibu saudara sekalian. Oh, puji Tuhan. Yang dekat dengan saya, Ibu Jane bilang jelas, puji Tuhan. Yanti Anastasia sudah juga bergabung, haleluya. Christine Liana, Bapak Halasano Pardede, baik. Farida Marpaung juga telah bergabung. Kita tunggu beberapa kawan yang mungkin masih mempersiapkan diri, yang masih mungkin baru pulang dari tempat pekerjaan, mungkin baru pulang dari kegiatan masing-masing. Sekali lagi, Anda mungkin menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan bagian yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Pak Handoko, suara jelas sekali di Singapura. Ibu Tuti Sembiring, Pak Pardede bilang jelas, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa saudara sehat. Saya berdoa saudara dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Kalau Anda mau share ke tempat atau ke kontak Facebook saudara dengan sukacita, saya persilahkan biar semakin banyak orang diberkati Tuhan. Haleluya. Debri bergabung, Christine Liana, Ronald Horas. Baik. Tidak membuang waktu, mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil yang lainnya biar bergabung. Kita datang kepada Tuhan yuk. Kita berdoa, kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita siapkan pendengaran kita yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu sendiri yang memerdekakan kita. Biar firman itu sendiri yang memberikan kita kekuatan. Dan biar firman sendiri yang memberikan jawaban, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Baik, tutup mata saudara, lipat tangan kita, kayak sekolah minggu ya. Tapi kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Supaya apa yang kita kerjakan, doa kita pun layak untuk didengar oleh Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat campur tangan-Mu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Dan terima kasih hingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa menolong kami, menyertai kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga jalan kami aman di tangan Tuhan.
Iman kami sungguh tidak tergoyahkan oleh apapun pergumulan kami. Dan kami berjanji tidak menggantikan Engkau dengan apapun juga. Sebab kami mau hidup kekal, kami mau hidup sungguh-sungguh. Dan kami mau diberkati oleh karena iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, perkataan-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam program Back to the Bible malam hari ini. Biar kami bisa membangun hubungan yang intim. Biar kami bisa membangun roh kami berkontemplasi dengan rohnya Tuhan. Sehingga kami dituntun oleh firman itu sendiri. Terima kasih Bapa. Berkati IT yang kami pakai. Berkati wifi yang kami pakai. Sarana prasarana boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Segala rintangan, segala gangguan, segala halangan yang coba-coba mengganggu pemberitaan, pembahasan daripada Back to the Bible, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Beracara Tuhan, kami siap diberkati dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita berkata, amin. Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oh, sudah banyak yang bergabung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya harus jujur katakan di hadapan saudara sekalian bahwa ada kesedihan yang sesungguhnya menimpa kami. Tetapi kesungguhan bukan karena tidak ada harapan, tapi kami kaget saja orang-orang yang selama ini pelayanan dengan kita, pendeta-pendeta yang sama-sama melayani tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kemarin sahabat saya Bapak Pendeta Hari Setiono dipanggil Tuhan dan dinyatakan positif COVID. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit tidak tertolong kembali. Saya percaya saudara, mungkin banyak di antara saudara mengenal Pendeta Hari Setiono ini karena banyak sekali kasetnya, banyak kali khotbahnya, banyak sekali beliau ada di YouTube. Kita doakan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kekuatan. Tetapi istrinya sampai sekarang masih di ICU karena kena COVID juga. Biarlah mengalami terobosan dan kesembuhan. Nah, tadi jam 10 pagi sahabat saya, pendeta dari Batam, ini mungkin dekatnya dari Pak Handoko ini. Pendeta dari Batam yang pernah khotbah di gereja yang saya pimpin, orang yang sering pernah nginap di rumah saya setiap ke Batam nginap di rumah beliau, yaitu Pendeta Rudianto Tanaka atau Rudi Tanaka, atau yang beliau lebih dikenal adalah owners daripada rumah makan ayam Penyet Ria. Tadi jam 10 dipanggil Tuhan, beliau sempat kena COVID, tapi tanggal 22 dinyatakan sudah clear, dinyatakan sudah negatif. Tetapi HB-nya drop dan beliau dalam 3-4 hari ini cuci darah. Tetapi Tuhan lebih mengasihi daripada Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, Gembala GBI Rock yang ada di Batam. Biarlah sekali lagi keluarganya mendapatkan penghiburan. Tadi siang saya khotbah di Kabel Wireless Internasional. Saya bilang begini, sadar atau tidak, banyak sekarang pendeta hamba Tuhan dipanggil Tuhan secara tidak mengalami sakit pun sepertinya cepat sekali berputaran. Sambil sedikit agak guyon kepada jemaat yang saya sampaikan bilang begini, hati-hati loh, kalau pendeta hamba Tuhan, pemimpin rohani dipanggil Tuhan untuk menghadap Tuhan sekian banyak, nanti jemaat, nanti orang-orang tanda kutip yang perlu bimbingan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau imam-imamnya sudah dipanggil, saya berharap semua yang ditinggalkannya menjadi kuat. Makanya malam hari ini saya berdoa, setiap saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan, setiap saudara mau dibentuk oleh Tuhan, dan setiap saudara mau hidup seperti yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, tema malam hari ini adalah intimacy, yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim oleh Tuhan sebenarnya adalah harus dibangun
oleh kita pribadi lepas pribadi. Bukan karena keadaan. Bukan karena situasi. Bukan karena kita dalam pergumulan kita baru intim, atau sebaliknya ketika saudara dalam masalah, ketika saudara diberkati saudara baru intim. Tidak. Dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam air mata, dalam promosi ilahi, kita harus punya tetap hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara pasti pernah membaca atau sering membaca kisah daripada Daniel, orang buangan, saudaraku, dari bangsa Israel, anak-anak muda yang dipilih oleh Nebukadnezar menjadi salah satu penasihat raja yang sangat berpengaruh, yang sangat luar biasa, dipakai oleh 3 raja yang berbeda. Yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daniel diberkati, punya kedudukan yang hebat, bahkan perkataannya bisa mempengaruhi raja, Daniel tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Daniel ketika ada dalam top position, artinya dalam puncak pencapaiannya, Daniel tidak lupa 3 kali sehari dia berdoa, bahkan sotoh langit-langitnya menghadap ke Yerusalem. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pejabat dari pembuangan di Babel ini, saudaraku, tetap menyembah Tuhan. Sekalipun suatu ketika mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi fitnahan, mereka menghadapi intimidasi, mereka menghadapi hukuman kematian, mereka menghadapi situasi yang tidak baik. Semua pembesar, semua ahli nujum, semua ahli ramal yang ada di orang Kasdim tidak bisa menemukan kesalahan yang sifatnya pekerjaan dan nasihat daripada Daniel, kecuali satu, yaitu ibadah daripada Daniel. Ketika Goa Singa adalah tawaran yang diberikan oleh raja, kalau dia tidak mau meminta kepada raja, dia tidak mau meninggalkan Tuhannya, Daniel sekali lagi tetap membangun hubungan intim. Dan ini luar biasa, ketika dia pun dimasukkan dalam Goa Singa, dia tetap membangun hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, Anda boleh catat perkataan saya. Hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan itu mengeliminir semua ketakutan. Yang setuju katakan amin. Kedekatan kita dengan Tuhan itu mengeliminir ketakutan secara duniawi. Apa Pak ketakutan duniawi? Mungkin ketakutan akan apa yang kita makan dan kita minum. Mungkin ketakutan tentang masa depan kita. Mungkin ketakutan, oh sebentar lagi saya sudah tidak bekerja lagi. Oh sebentar lagi saya akan mengalami situasi. Saudaraku, kedekatan dengan Tuhan itu membuat hatimu bersuka cita. Bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan yang ada dekat dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, opa, oma, om, tante, mari kita simak pembahasan kita malam hari ini. Bila mana intimasi, bila mana kepekaan, bila mana hubungan kita bisa terbangun baik dengan Tuhan. Ingat loh, Alkitab terjemahan lain berkata demikian. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Betul? Orang yang takut akan Dia itu bukan kalau ada Tuhan sembunyi, tidak. Orang yang takut akan Dia adalah orang yang takut melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut mengingkari semua perkataan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut kalau sampai Tuhan meninggalkan dia. Kunci yang pertama, bila mana intimasi itu dibangun. Haleluya, sambil kita koreksi masing-masing. Ayo kita buka Alkitab kita. Saya minta tolong GBI Eom bantu. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat ini kalau ditarik benang merah adalah hubungan khusus dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan pasti mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Saya ulangi sekali lagi.
Orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan pasti adalah orang-orang yang mengetahui rahasia ilahi. Orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak menggerutu sekalipun jawaban doa belum dia dapatkan. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan, tidak melihat keadaan yang tanda kutip tidak baik bukan sebagai penghukuman, tetapi orang yang punya hubungan khusus dengan Tuhan melihat situasi yang tidak baik adalah kesempatan untuk melihat mukjizat supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi orang yang tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan, melihat sesuatu yang tidak baik, isinya apa? Hanya gerutu, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan. Yang paling bahaya apa? Ketika kita sudah mulai menyalahkan Tuhan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, suami, istri, dengar baik. Tuhan tidak pernah salah. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Kita saja yang salah persepsi. Kita saja yang merasa bahwa Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Alkitab bilang, kehendakku bukan kehendakmu, jalanmu bukan jalanmu, jalanku kata Tuhan. Tapi dengar baik, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jawaban Tuhan itu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini kunci yang pertama. Saya berdoa siapapun yang galau, siapapun yang punya masalah, siapapun yang hatinya gundah gulana, malam hari ini saudara dipulihkan. Dan jangan lupa saya ingatkan, sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam, silakan Anda share channel ini ke kontak Facebook saudara. Saudara tidak akan pernah rugi untuk memberitakan kebaikan, sebab surga terbuka bagi kita. Ingat, ketika kita melakukan bagian kita, memberitakan Injil Kerajaan Allah hanya dengan klik share saja, Tuhan pun akan memulihkan kita. Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat 8 berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini intimasi saudaraku. Ini adalah hubungan yang intim. Kalau saudara dekat, Allah dekat. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, suami, istri, dengar baik. Allah itu lebih dekat dari pakaian yang engkau pakai. Allah itu lebih dekat, lebih dekat daripada pakaian dalam yang kau pakai. Kenapa begitu? Karena Allah ada dalam hati saudara. Yang setuju dan mengerti sampai saat ini katakan amin. Amin. Saya lanjutkan ayatnya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Ayat yang ke-9. Sadarilah kemalanganmu. Berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap. Dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita menyadari ayat ini, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana firman menegur kita, sesungguhnya ketika kita berhadapan di hadapan Tuhan, tidak ada lagi kehebatan yang kita punya. Tidak ada lagi kecongkaan yang harus kita tawarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi pencapaian yang perlu kita gembor-gemborkan. Bahkan harta kekayaan, benda emas, perak, permata, segala macamnya tidak akan pernah ada gunanya. Sebab kita ini menyadari kemalangan kita. Kita menyadari kekurangan kita. Kita menyadari bahwa kita adalah tanpa Tuhan nothing. Bapak Pendeta Fernando Mamenko dari Kemimu Pineleng bergabung dengan kita. Haleluya. Amin saudaraku. Saudara meski catat baik perkataan firman ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tetapi kalau kita selalu punya alasan, selalu mencari alasan, punya argue demi argue untuk menjauh daripada Tuhan, maafkan saya, Tuhan pun tidak dekat dengan saudara. Seberapa banyak orang ketika diundang ke gereja, Pak, takut ada COVID. Anda ke mall nggak takut? Anda ke pasar tidak takut? Betul? Tentu dalam ibadah dibatasi siapa yang datang. Tentu dalam ibadah tetap melakukan prokes kesehatan. Pak, Bu, pengertian yang saya dapat,
Sesulit apapun kendala yang kau hadapi, sesulit apapun situasi yang kau hadapi, harusnya kita tetap harus dengan bergairah mencari Tuhan. Yang setuju dengan saya sampai di sini katakan amin. Haleluya. Saudara tidak usah mereka-reka sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, orang Kristen itu tidak boleh berprasangka. Saya ulangi sekali lagi, tidak boleh berprasangka. Prasangka itu dalam bahasa Inggrisnya bagus terjemahannya. Prasangka mean is mother of confusing. Ibu dari segala kebingungan. Apa yang mau kita sangka? Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan membuat satu jalan yang luar biasa. Tuhan memberikan jawaban yang hebat. Apa yang kita dapatkan dari prasangka kita? Betul? Haleluya. Maafkan saya, mungkin malam hari ini sedikit agak keras. Kenapa saudara kini kasih Tuhan Yesus Kristus? Karena memang kita harus betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Tadi siang saya khotbah dikasih tema tax payment, membayar pajak. Karena banyak pertanyaan, Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang pajak? Saya bilang, bukan pandangan saya. I am just human. Tapi bagaimana pandangan firman Tuhan sejak perjanjian lama sampai Yesus ini memerintahkan, berikan pajak kepada pemerintah di atasmu. Bahkan Ibrani pada pasal 13 bilang begini, kalau engkau tidak tunduk atas pemerintah dan tidak membayar bagiannya, engkau akan mendustai, dan berkat penyertaan perlindungan Tuhan tidak akan pernah sempurna atas kita. Haleluya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingatkan, bila mana kita membangun intimasi dengan Tuhan, tentu kita terus ada dalam hadirat Allah. Kita ada dalam pusat-pusaran kehendak Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah kaget kalau saudara mendapatkan akselerasi jawaban-jawaban Tuhan. Mungkin Anda rindu dipulihkan. Anda tidak mengharapkan jawaban 1 minggu, 1 bulan ke depan. Tapi kalau Tuhan berkehendak, esok pun Anda bisa mengalami pemulihan. Betul tidak? Amin. Siapa sekarang yang mau ditunda-tunda jawaban? Tentu tidak ada. Tapi kalau Anda mendekat, Allah adalah Tuhan yang mendengar. Anda mendekat, Allah adalah Allah yang menjawab. Anda mendekat, Tuhan adalah Allah yang tahu kesulitan, pergumulan, air mata, bahkan apa yang menjadi beban saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini firman Bapak Ibu. Ini kebenaran. Saya tidak mencoba mengeksegese, saya tidak mencoba menafsir dengan knowledge. Tetapi Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini hukum Tuhan. Harusnya di rumah Tuhan orang itu betul-betul datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Harusnya di rumah Tuhan tempat pujian penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Harusnya di rumah Tuhan orang berserah atas apapun pengharapan atas kehidupannya kepada Tuhan. Bukan tempat untuk gosip, bukan tempat untuk membicarakan orang lain, bukan tempat untuk menyimpan keraguan. Maaf, bukan tempat untuk tidur ketika kita beribadah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saya bergairah sekali ketika berbicara beribadah. Saya bergairah sekali ketika berbicara mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Ini bukan perkara yang gampang sekali disampaikan, gampang sekali dikhotbahkan. Toh nyatanya orang disuruh pergi ibadah, maaf dalam komunitas kecil, maaf mungkin dalam kelompok kecil. Banyak kok, reason itu banyak. Alasan banyak. Kalau memang kenyataannya tidak bisa, oke, well done, Tuhan tahu. Tapi kalau kita mencoba-coba mencari argue, mencari alasan untuk tidak mendekat kepada Tuhan, ingat, kalau engkau tidak mendekat, Tuhan pun tidak mendekat kepada kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kunci yang pertama apa saudaraku? Hubungan khusus dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan.
Hubungan yang dibangun bukan karena keterpaksaan, hubungan yang dibangun karena agenda pribadi, hubungan yang dibangun bukan karena tekanan, hubungan yang dibangun bukan karena ingin diabsen atau ingin pamer, tidak. Tapi hubungan khusus yang dibangun karena kerinduan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kunci yang kedua bagaimana Pak Pendeta? Baik, saya sampaikan buat saudara. Malam hari nggak banyak-banyak kunci, nanti pusing. 3 kunci saya sampaikan buat saudara. Dan saya percaya saudara akan membangun intimasi yang luar biasa. Haleluya. Yehezkiel pasal yang ke-18. Saya minta tolong GBI membantu. Yehezkiel pasal 18. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda yang belum share, silahkan share ke kontak Facebook saudara. Dan nanti tim IT setelah siaran ini selesai akan dibuat YouTube-nya dan akan saya share ke saudara. Biarlah saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel EOM. Biar banyak orang boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kunci yang kedua. Yuk buka Yehezkiel 18. Ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Yang pertama tadi adalah hubungan khusus dengan Tuhan. Yang kedua adalah bersihkan hati. Membersihkan hati. Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 31 berkata demikian. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku ini adalah Tuhan, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Buanglah daripadamu segala durhaka. Pak, Bu, apakah ragu-ragu durhaka? Ya. Pak, Bu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, apakah mendua hati durhaka? Ya, saya jawab. Pak, Bu, opa, oma, dan semua Anda, apakah tidak mengampuni durhaka? Ya. Karena Alkitab memberikan konkordan yang luar biasa. Kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Bagaimana dengan orang yang mendua hati atau tidak fokus atau sedang menyimpan kekhawatiran terus? Yakobus pasal 1 ayat 6, 7 dan 8 berkata, orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang khawatir seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Yakobus 1 ayat 7 mengingatkan kita, orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Bahkan ayat 8 mengingatkan kita lebih keras lagi dalam Yakobus 1. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati, orang yang khawatir, hidupnya tidak akan pernah tenang. Amin. Amin. Untuk maaf ya, ini saya analogikan. Untuk apa kita kaya raya secara materi, tapi kalau hidupmu gak tenang? Untuk apa Anda punya berkat berkelimpahan kalau hidupmu tidak damai? Untuk apa saudara bergelimang emas, perak, permata, dan berlian kalau engkau hidupmu dipenuhi dengan kekhawatiran? Makanya pujian mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapati di dalam Yesus. Hanya dalam Tuhan ada kedamaian. Hanya ada dalam Tuhan ada sukacita. Hanya dalam Tuhan ada berkat. Bahkan hanya ada dalam Tuhan ada kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tapi bagaimana Pak untuk membangun intimasi supaya hubungan kita berkenan di hadapan Tuhan? Buanglah daripadamu segala durhaka, kejahatan terhadap Tuhan. Segala bentuk kebohongan, segala bentuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara datang dengan keterpaksaan pun saya pikir Tuhan tidak berkenan atas kita.
Saudara datang hanya karena ingin diabsen, hanya ingin ketemu gembala, hanya ingin datang ke satu ibadah, hanya kepingin diakui orang lain. Maaf, bahkan hanya untuk update status. Menurut saya, Tuhan tidak berkenan. Tapi ibadah, pertemuan, bersihnya hati yang kita bawa di hadapan Tuhan, itu adalah sarana yang kedua untuk kita membangun intimasi. Di dalam hatimu akan terpancar kehidupan. Di dalam hatimu engkau menyimpan firman Tuhan. Di dalam hatimu engkau menyimpan berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Di dalam hatimu engkau akan mengaminkan perkataan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Jadi kunci yang pertama, membangun hubungan membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kunci yang kedua, bagaimana membangun intimasi, bersihnya hati, supaya Tuhan yang melihat hati kita. Pak, Bu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak, adik, opa, oma, om, tante. Saya banyak mendengar orang bilang begini, Tuhan jaga hatiku. Jaga hatiku supaya aku tidak marah, jaga hatiku supaya aku tidak emosi, jaga hatiku supaya membalas. Pak, Bu, saya ingatkan malam hari ini, Tuhan Yesus tidak punya kewajiban menjaga hati kita. Dan bukan tugas Tuhan untuk menjaga hati kita. Alkitab jelas mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Siapa yang menjaga hati? Ya kita sendiri. Siapa yang menjaga hati? Ya tugas kita. Amin. Pak, Bu, untuk berbahagia Anda tidak bisa menugaskan Tuhan untuk menjaga hatimu supaya hatimu bahagia. Tidak. Bahagia tidak bisa dicari-cari. Tetapi bahagia harus diciptakan. Bahagia harus dibuat. Dimulai dari mana? Dari hati yang bersih. Sehingga hubungan intim kita dengan Tuhan itu berkenan di hadapannya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara masih tetap bergairah dan bersuka cita. Ibu Olga Paat bergabung dengan saya. Selamat malam Ibu Salom. Baik, kita sekarang memasuki kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga, mari kita buka surat Rasul Paulus yang buat jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Kunci yang ketiga untuk membangun intimasi yang benar di hadapan Tuhan adalah penyerahan diri total. Saya ulangi sekali lagi. Penyerahan diri total. Yuk kita baca Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakala kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya rasa ayat ini jelas sekali buat kita semua bagaimana membangun intimasi dengan Tuhan. Kita tidak menyimpan sesuatu yang melebihi kapasitas kita. Betul? Allah menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Ingat loh, saya tidak mengajak Anda untuk hidup apa adanya. Tetapi saya mengajak Anda beribadah, hidup, menikmati apa yang ada atas kita. Oh, itu beda cerita.
Saudara, hidup apa adanya dengan mengucap syukur apa yang ada itu berbeda, lain cerita. Orang yang mengucap syukur dengan apa yang ada, hidupnya penuh dengan penyerahan diri. Hidupnya totally di hadapan Tuhan percaya. Hidupnya tidak dikuasai ketakutan akan akan pencukupannya. Hidupnya tidak dikuasai oleh hal-hal yang membuat dia menjauh daripada Tuhan. Bahkan tadi Alkitab mengatakan demikian. Janganlah kamu memikirkan sesuatu yang lebih tinggi yang tidak patut untuk engkau pikirkan. Amin. Makanya ada pepatah dunia, bila mana kita diberkati, bagaimana kita disertai. Ada 3B. Yang pertama adalah berdoa. Jangan pernah tinggalkan berdoa. Yang kedua adalah berusaha. Sebab tangan yang rajin akan diberkati, tapi yang malas tidak mungkin diberkati. Dan Yesus Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak punya kewajiban memberkati orang-orang Kristen yang malas. Haleluya, paham dengan saya? Jadi yang pertama berdoa, yang kedua berusaha, yang ketiga apa? Berkaca. Artinya apa? Ukur diri. Jangan menyamakan kita dengan apa? Sesuatu yang sepertinya unpredictable. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Bagi kita bagaimana? Tuhan punya kehendak atas kita. Bukan semua mau dipenuhi oleh Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu jawaban apa yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Jadi malam hari ini, kalau kita ingin membangun intimasi yang luar biasa terhadap Tuhan yang ketiga, saya ingatkan saudara, Anda yang masih bisnis, Anda yang bekerja di kantor, Anda yang berusaha, Anda yang wira swasta, Anda yang pelayanan, kunci yang ketiga untuk mengadakan intimasi yang luar biasa, serahkan diri total di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Serahkan dirimu. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan, berkat atau uang semakin Anda kejar dengan caramu semakin jauh daripada saudara. Tetapi kalau Anda mencari Tuhan terlebih dahulu, Anda berserah kepada Tuhan, tentu tetap bekerja, tentu tetap berusaha, tentu tetap memikirkan pekerjaan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan engkau yang dahulukan, dengar baik, bukan saudara yang kejar-kejar berkat, berkat itu akan mendekat kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Kenapa Pak Abraham bilang begini? Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kita. Saya ingatkan buat saudara yang ikut online malam hari ini, dengar baik, kalau anaknya yang tunggal saja, Yesus Kristus yang paling berharga diberikan kepada kita, apalagi emas, perak, harta benda, kedudukan, dengar baik, Tuhan bisa berikan buat saudara. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, ketika engkau mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau Anda hanya berdoa tok dari pagi sampai pagi tanpa do something, Anda hanya duduk, nggak bisa begitu. Kecuali Anda panggilannya memang menyerahkan diri atau full timer sebagai pendoa. Itu pekerjaan saya berdoa. Tetapi kalau Anda masih bekerja sekuler, Anda masih bisnis, Anda masih melakukan kegiatan sekuler dengan berkat, tapi Anda tidak melakukan sesuatu, nggak bisa. Nggak bisa. Betul? Kenapa banyak orang Kristen setelah mengenal Tuhan, dibaptis, tidak sedikit yang menjadi murtad, tidak sedikit yang menjadi lebih liar? Jawaban saya singkat, karena mereka kurang pengajaran. Alkitab mengingatkan kita setelah dibaptis, ajarlah mereka. Jangan diajar hanya berkat, jangan diajar hanya karena kesembuhan. Ajarlah siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sebab mengikut Tuhan bukan perkara gampang, tapi kesetiaan kita, kedekatan kita, intimasi kita, itu membuat Tuhan berkenan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini sudah 3 poin saya sampaikan. Tapi boleh ya, saya minta izin 1 poin saja biar komplit.
Jadi yang ketiga ini penyerahan diri total. Yang kedua tadi bersihkan hatimu. Yang pertama hubungan khusus dengan Tuhan. Yang terakhir saya minta tolong buka 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Saya berdoa saudara habis mengikuti live Facebook ini, Anda bergairah, Anda membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa bukan beban penyembahan, bukan keterpaksaan, membangun mezbah bukan karena tekanan, tapi semua adalah karena kerinduan kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. 2 Korintus 12 ayat yang ke-15, ayat yang terakhir saya sampaikan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Jadi yang keempat ini bagaimana Pak membangun intimasi dengan Tuhan? Kesiapan diri untuk berkorban. Kalau Anda berkorban, tidak usah menuntut balasan, tidak usah menuntut apresiasi manusia, tidak usah menuntut pujian, tidak usah menuntut perkataan orang lain. Oh, Anda hebat, oh, Anda luar biasa. No, yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Haleluya. Upahmu besar di sorga. Haleluya. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh rindu atas kehadiran Tuhan menjemput para mempelainya. Pak, Bu, di kelompok tertentu di Israel namanya Mesianik, pujian mereka itu didominasi dengan perkataan satu saja, Maranatha, Tuhan datanglah. Karena apa? Mereka sudah membangun intimasi yang luar biasa. Dan saya berdoa siapapun saudara yang malam hari ini ikut live Facebook, saya berdoa kita mengambil keputusan untuk tidak lagi main-main bersama dengan Tuhan, untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia kesempatan yang ada, tetapi kita bangun hubungan yang intimasi bersama dengan Tuhan, dan perkenanan Tuhan, saya percaya sempurna turun atas kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari suami istri bergandengan tangan, kakak adik boleh bergandengan tangan, opa, oma, om, tante, siapapun Anda. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan paparan-Mu, kami telah kembali kepada hakikat firman itu. Biarlah setiap kami yang ikut dalam program Back to the Bible malam hari ini tidak berhenti dan cakap sampai mendengar dan mengaminkan. Tetapi lebih daripada itu, mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami melakukan firman itu, kebenaran itu. Bahkan kebenaran yang memerdekakan, firman yang menuntun, bahkan firman yang menjadi pelita atas kaki kami. Lihat tangan-tangan yang bergandengan tangan, ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu air mata kami. Di dalam nama Yesus, ketika kami ada intimasi dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan, ketika kami menyucikan hati kami, kami percaya sorga terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih buat sarana prasarana IT, wifi yang boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami akan membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Mari persembahan saudara bawa di hadapan Tuhan. Kuduskan, sucikan. Biar persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, tapi karena kami menyadari segala sesuatu yang kami dapatkan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan untuk kesempurnaan daripada Back to the Bible malam hari ini, biarlah damai sejahtera, berkat, kasih karunia dan cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati, ayo kita sama-sama berkata amin. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam Back to the Bible. Jangan lupa besok pagi ada channel YouTube Renungan Cuma 5 Menit bersama dengan Eom, yaitu channel Eom. Silakan subscribe dan Anda share. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.